Nama dalam bahasa Yunani adalah Kairos. Dia adalah anak paling kecil, bungsu daripada dewa Zeus. Dewa ini kalau digambarkan, kalau saudara lihat gambar ini mungkin saudara langsung bisa tahu, selalu seakan cuma bertumbuh pada satu kaki saja. Mengapa? Karena dewa ini, Kairos ini adalah suatu penggambaran bahwa dia itu selalu on the move, selalu bergerak. So, dewa yang masih muda ini sangat menarik, punya rambut di depan tapi gundul di belakang. Mengapa? Saudara, ini mengatakan satu kalimat yang penting bahwa orang yang mengerti kesempatan adalah orang yang bisa menangkap dia ketika dia sedang bergerak. Dari depan diambil rambutnya tersebut. Tapi menggambarkan orang yang tidak mengerti kesempatan, bahkan setelah dia lewat, dia mau nangkap rambutnya pun sudah nggak ada, saudara. Belakangnya gundul, licin. Saudara, orang bijak adalah orang yang sebelum momen Kairos tersebut, sebelum dewa tersebut lewat, dia sudah tahu akan lewat si Kairos ini, dan dia akan menangkap Kairos. Saya percaya, saudara, obatnya bukan dengan hal-hal yang menghibur hati kita, hal yang dalam dunia ini bukan uang, bukan kelimpahan jasmani lain yang bisa akhirnya membuat kita merasakan cukup. Tidak. Yang membuat kita akhirnya bisa menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati firman Tuhan. As simple as that. Mari kita buka Ibrani pasal 4, kita akan membaca dari ayat yang ke-12, 13, dan ini adalah kali terakhir kita membahas ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama ayat 12 dan 13, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan sekali lagi. Bersyukur karena Tuhan terus berbicara kepada jemaat dalam GRI Karawaci. Bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan limpahkan ke dalam seluruh sinode GRI dan seluruh cabang-cabang dimanapun mereka berada. Bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan. Hamba-hamba Tuhan yang merindukan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memperjuangkan kesetiaan pemberitaan firman Tuhan. Bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah tempatkan di seluruh sinode GRI termasuk di tempat ini GRI Karawaci, yang juga merindukan kesetiaan daripada firman Tuhan. Bersyukur untuk semua belas kasihan daripada Tuhan ini. Ya Bapak, dalam minggu terakhir dalam tahun 2019 ini ketika kami berkumpul sekali lagi sebagai anggota tubuh Kristus, kami berdoa ya Tuhan, kiranya sekali lagi firman Tuhan menyentuh hati kami. Percumalah kalau mimbar ini memberitakan firman Tuhan demikian banyak, berkali-kali mengeksposisi firman Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak bekerja dalam hati kami, tidak melembutkan hati kami, maka semua firman Tuhan tersebut tidak ada artinya ya Tuhan. Kami serahkan hati kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan mereka yang mungkin saat ini sedang berliburan, mereka yang mungkin sedang di luar kota, mereka mungkin yang sedang berhalangan datang untuk beribadah. Tuhan kiranya belas kasihan Tuhan menyertai mereka, dimanapun mereka berada, mereka menuntut untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun mereka memiliki kapasitas atau kesempatan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan lembutkan hati mereka sehingga mereka memberikan hati mereka, telinga mereka, pikiran mereka untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa sekali lagi untuk kebaktian pagi daripada GRI Karawaci. Berdoa semua orang yang sudah hadir tempat ini, kami semua hadir mungkin dengan pergumulan kami masing-masing. Kami semua hadir mungkin dengan kekhawatiran, dengan masalah yang ada. Tapi kiranya pada saat ini ketika kami memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, Tuhan bertakhta di atas segala permasalahan hidup daripada manusia. Firman Tuhan adalah firman yang akan mendasari hidup kami. Firman Tuhan adalah firman yang akan mengarahkan kami. Firman Tuhan adalah firman yang akan menopang kami. Dan hamba-Mu minta pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Kami serahkan semua pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap orang dalam ruangan ini, kiranya mereka bukan hadir secara jasmani saja di ruangan ini, tapi kiranya mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan mereka pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah 2 kali kita membahas mengenai Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13 ini, khususnya ayat 12, dan lebih khususnya kita banyak membicarakan mengenai suatu doktrin daripada manusia. Apakah manusia itu dikotomi atau trikotomi? Apakah manusia itu
akan dibangkitkan, bagaimana dengan tubuh kebangkitan kita, apakah natur tubuh kebangkitan kita tersebut, di manakah pengharapan kita. Tapi saya percaya saudara, kalau kita hanya berhenti sampai di sana, kita belum benar-benar mengerti firman Tuhan. Karena Ibrani pasal 4 ayat 12-13 ini bukan hanya bicara mengenai komposisi manusia, dikotomi atau trikotomi, bukan hanya bicara mengenai apakah tubuh dan sifat daripada tubuh dan tubuh kebangkitan, bukan. Poin utama dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13 ini adalah mengenai firman Tuhan, firman Allah. Oleh karena itu saudara, dalam minggu terakhir di dalam tahun 2019 ini, saya akan memberitakan sekali lagi dan menyimpulkan mengenai khotbah-khotbah daripada kitab Ibrani sebelum ini mengenai apa itu firman Allah. Itu sangat penting untuk kita pikirkan, saudara. Hal pertama yang saudara bisa perhatikan di sini, kita bicara mengenai firman Allah, dan di sini digambarkan firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itu memiliki suatu kemungkinan untuk menusuk bahkan yang paling terdalam dalam hidup kita, yaitu jiwa dan roh, yang bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman Allah tersebut sanggup membedakan segala pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, all the thoughts and intentions of our hearts. Saudara, demikian penting firman Tuhan tersebut. Di sini kita bisa berpikir, apa yang dimaksud dengan firman Allah di sini? Apakah firman Allah ini disebut sebagai mungkin Kristus sebagai pribadi, atau firman Allah dalam arti Alkitab yang kita bisa baca di sini, saudara? Saudara, dalam sejarah gereja, pemikiran mengenai ayat 12 ini ada perbedaan. Ada orang-orang tertentu, Augustine misalnya, percaya bahwa ayat 12 ini bicara mengenai firman Allah yang adalah Kristus itu sendiri, pribadi Kristus. Tapi saya percaya bersama dengan Calvin, Beza, tokoh-tokoh reformator lainnya, bahwa firman Allah yang disebutkan di sini adalah firman Allah yang berarti adalah Alkitab ini, saudara. Saya rasa lebih cocok dikatakan, khususnya ketika kita sudah mendapatkan kesempurnaan daripada seluruh kanonisasi Alkitab, maka firman Allah di sini adalah firman Allah yang bisa kita lihat di sini. Firman Allah yang bisa kita baca, firman Allah yang dikhotbahkan. Ketika seorang pengkhotbah memberitakan firman Tuhan dari Alkitab, itu juga adalah suatu hal yang dikatakan di sini adalah suatu firman Tuhan yang hidup, yang sedang berbicara kepada kita. Saudara. Maka di sini, saudara, saya percaya ini bukan bicara hanya mengenai pribadi Kristus, tapi khususnya adalah yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, yaitu yang keluar daripada mulut Tuhan, yang akhirnya dituliskan, lebih khususnya lagi dituliskan. Saudara, saya rasa pengertian ini lebih tepat, lebih konsisten daripada apa yang sudah dikatakan oleh penulis Ibrani selama ini. Perhatikan sekali lagi, saudara, dalam Ibrani pasal demi pasal, so far, penulis Ibrani sangat menekankan mengenai suatu fakta bahwa Tuhan bukan cuma telah berbicara, tapi terus berbicara. Tuhan bukan cuma telah berbicara di dalam zaman dahulu melalui nabi-nabinya, melalui malaikat-malaikat, tapi khususnya pada zaman akhir ini, Dia sudah berbicara melalui anaknya. Ini pembukaan daripada kitab Ibrani. Mengenai suatu hal, yaitu Tuhan berbicara, saudara. Sangat penting sekali, dan bukan hanya sampai di sana saja. Kalau saudara perhatikan, kau bisa melihat bagaimana mendengarkan firman Tuhan, itu adalah suatu yang demikian penting. Jadi di sini saudara, bukan cuma firman Tuhan berarti Kristus yang hadir, itu pasti penting. Tapi pentingnya sekarang setelah Kristus sudah naik ke surga, adalah pendengaran atas firman Tuhan, pemberitaan atas firman Tuhan tersebut, harus mendapatkan porsi yang penting dalam hidup jemaat. Saudara perhatikan sekali lagi dalam pasal yang ketiga, kalau saudara perhatikan dalam pasal ketiga tersebut, ada satu kalimat yang dikatakan pada hari ini, selama masih ada hari ini, janganlah engkau mengeraskan hatimu kalau engkau sudah mendengarkan suaranya. Sekali lagi itu pemberitaan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sudah diberitakan, masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan tersebut, janganlah kita mengeraskan hati kita. Dan ini warningnya demikian penting, sehingga penulis Ibrani mengulangnya dalam Ibrani pasal 3, pasal 4, 3 kali, saudara. Demikian sering diulang-ulang terus. Jika suatu warning yang penting bagi kita semua, pada hari ini, jikalau kita semua mendengarkan suaranya, janganlah kita mengeraskan hati kita. Itu warning ditulis 3 kali. Ibrani pasal 3 ayat ke-7, ayat ke-8. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir kali adalah Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7, saudara. Pada hari ini, jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatinya. Pemberitaan firman Tuhan. Demikian penting, saudara. Dan saudara, demikian penting pemberitaan firman Tuhan ini, kalau kita menyia-nyiakan pemberitaan firman Tuhan ini, kalau kita mengabaikan pemberitaan firman Tuhan ini, maka kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam tempat perhentian tersebut. Saudara masih ingat khotbah eksposisi beberapa minggu yang lalu, saudara. Kalau kita tidak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, maka kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam tempat perhentian tersebut. Coba kita balik sebentar, Ibrani pasal 2, saudara. Ibrani pasal 2 ayat ketiga.
itu menyimpulkan suatu hal yang penting. Kalau pada zaman ini, itu dibedakan dengan zaman yang lalu, zaman ini Tuhan sudah berbicara melalui anaknya, maka pemberitaan firman Tuhan dalam zaman ini bahkan jauh lebih penting daripada zaman sebelumnya. Karena sekarang anak sudah berbicara, ini bukan melalui perantara yang lainnya, tapi melalui anaknya sendiri. Maka Ibrani pasal 2 ayat ketiga mengatakan bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, oleh Allah anak itu sendiri, dan akhirnya disaksikan atau diyakinkan kepada kita oleh orang-orang yang mendengarnya. Maka di sini saudara, ini bicara mengenai perintahan firman Tuhan. Kembali dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Maka saya percaya ayat ini bicara mengenai firman Tuhan, yaitu yang sudah sekarang ketika kita sudah menerima Alkitab secara utuh, sudah dikanonisasikan, tidak ada yang bisa ditambahkan, tidak ada yang bisa dikurangi. Ini bicara mengenai keutuhan daripada firman Tuhan. Saudara, Westminster Confession of Faith, chapter yang pertama, saudara, ada suatu bagian Alkitab, ada suatu bagian yang sangat unik sekali, walaupun dituliskan sekitar 400 tahun yang lalu, hampir 400 tahun yang lalu, saudara, di sana dikatakan, ini sebelum Pantekosta, sebelum ada sekelompok orang yang menggembar-gemborkan mengenai bahasa roh, mengenai pekerjaan roh, dan sebagainya. 400 tahun yang lalu, penulis Westminster sudah mengatakan bahwa ini sudah selesai dituliskan. Kanonisasi sudah tidak bisa lagi ditambahkan. Tidak ada wahyu baru yang bisa ditambahkan ke atas Alkitab ini. Bahkan dikatakan di sana, ya, Westminster 1:6, saudara, bahkan oleh pekerjaan atau pemberitaan daripada roh sekalipun. Bahkan kalau Roh Kudus berbicara sekalipun, kita mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang baru, tidak bisa ditambahkan lagi. Kesempurnaan daripada pekerjaan Kristus, kesempurnaan daripada pekerjaan Roh Kudus adalah selesai berbicara di sini. Ini adalah suatu hal, karena ini tidak bisa ditambahkan lagi, karena sudah dirangkumkan atau dituliskan semua dalam firman Tuhan ini, maka ini bisa menjadi satu firman Tuhan yang terus berbicara di sepanjang zaman kepada kita. Saudara perhatikan suatu hal yang penting, saudara penulis Ibrani, kalau saudara memperhatikan pasal ketiga, pasal 4, banyak bicara mengenai kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Jangan engkau menyia-nyiakan kesempatan mendengar firman Tuhan. Terus saya percaya kesempatan adalah suatu hal yang harus kita pelajari dan kita pikirkan dengan baik-baik. Orang Yunani memiliki suatu personification terhadap apa yang disebut sebagai opportunity, kesempatan tersebut. Adalah itu dilambangkan dengan seorang dewa. Dia adalah anak paling kecil, bungsu daripada dewa Zeus. Nama dalam bahasa Yunani adalah Kairos. Saudara. Itu seorang yang dipanggil sebagai Kairos. Dewa tersebut adalah dewa Kairos. Dewa ini kalau digambarkan, kalau saudara lihat gambar ini mungkin saudara langsung bisa tahu, selalu seakan digambarkan dengan cuma bertumbuh pada satu kaki saja. Mengapa? Karena dewa ini, Kairos ini adalah suatu penggambaran bahwa dia itu selalu on the move, selalu bergerak. Dia selalu sedang berlari, sehingga waktu digambarkan cuma bertumbuh dalam satu kaki saja. Dan dia adalah seorang dewa yang sangat muda sekali, dan digambarkan bahwa ketika dia berlari, dia sedang membawa kayak timbangan. Timbangan scale, saudara, yang sedang menggambarkan bahwa kesempatan hanya akan berlalu satu kali saja, dan setiap orang akan dihakimi melalui skills tersebut dengan apakah orang itu bisa menangkap kesempatan atau tidak. Saudara, dewa yang masih muda ini sangat menarik, adalah punya rambut di depan tapi gundul di belakang. Ya, rambutnya di depan panjang, rambutnya di depan, tapi belakangnya gundul. Mengapa? Saudara, ini mengatakan satu kalimat yang penting bahwa orang yang mengerti kesempatan adalah orang yang bisa menangkap dia ketika dia sedang bergerak. Dari depan diambil rambutnya tersebut. Tapi menggambarkan orang yang tidak mengerti kesempatan, bahkan setelah dia lewat, dia mau nangkap rambutnya pun sudah nggak ada. Saudara, belakangnya gundul, licin. Saudara, Kairos, dewa ini adalah satu dewa yang sangat menarik sekali dalam konsep orang Yunani. Orang Yunani membedakan antara waktu yang berjalan secara konstan, kronos, dan momen-momen Kairos. Itu digambarkan dengan dewa tersebut lewat, apakah kita bisa menangkap kesempatan tersebut, itu opportunity. Saudara, orang bijak adalah orang yang sebelum momen Kairos tersebut, sebelum dewa tersebut lewat di hadapannya, dia sudah tahu akan lewat momen tersebut, akan lewat si Kairos ini, dan dia akan menangkap Kairos. Itu orang bijak dalam pemikiran daripada orang Yunani, saudara. Orang yang bodoh adalah orang yang sudah lewat, baru sadar Kairos baru lewat, mau nangkep sekarang udah nggak bisa ditangkap karena sudah gundul di belakangnya, saudara. Nggak bisa ditangkap licin. Tapi orang yang paling bodoh adalah ketika Kairos sudah lewat, dia nggak sadar Kairos sudah lewat, saudara.
Saya mau tanya, dalam hidup kita, dalam akhir tahun 2019 ini, saudara, saya mau tanya, kita harus tanya diri kita sendiri, ya Tuhan, kairos apa dalam tahun 2019 ini yang bisa saya syukuri? Jangan cuma kita mensyukuri bahwa kita memiliki berkat penyertaan Tuhan ini dan itu semua penting untuk disyukuri, tapi jangan-jangan itu semua adalah kronos. Perubahan apa yang kita dapatkan, kesempatan apa yang kita bisa tangkap sehingga kita hidup dirubahkan dalam tahun 2019 ini. Kita harus pikirkan, kita harus bertanya pada Tuhan, kairos apa yang bisa aku syukuri dalam tahun 2019 ini? Jangan-jangan saudara kita tidak sadar ada kairos dalam hidup ini. Itu orang yang bodoh, yang kairos sudah lewat, masih tidak tahu ada kairos yang sudah lewat tersebut. Coba beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang waktu saya mendengarkan penjelasan dia, saya agak kaget. Ketika itu kita sedang melakukan suatu acara yang penting, itu saudara masih ingat ya, The Weekend with the Persecuted Church. Kita sedang melakukan suatu PA mengenai persecuted church, thinking about the persecuted church, memikirkan mengenai gereja-gereja yang teraniaya. Orang tersebut datang ke daerah ini, dan saya tahu dia tinggal di daerah ini. Saya tanya sama dia, pemuda tersebut, kamu datang nggak ke dalam acara yang penting ini? Dia katakan tidak. Loh, kenapa tidak datang? Bukankah kamu sudah ada daerah ini, dan kamu bisa datang untuk mengikuti acara yang penting ini? Dia katakan karena dia sedang pergi dengan teman-temannya cukur rambut, saudara. Saya kaget, cukur rambut kan bisa besoknya. Cukur rambut kan bisa minggu depannya. Kenapa harus pakai momen semacam demikian? Kamu akhirnya dipanggil, walaupun tahu ada acara penting ini, kamu akhirnya cukur rambut. Itu ada orang yang akhirnya kesempatan ada depan mata dia tidak sadar kesempatan itu ada. Terlewatkan. Tidak lama kemarin, saudara, saya bicara dengan seorang pemuda yang lainnya. Dia baru datang dari luar negeri, selesai, dan saat ini sedang di Indonesia, tinggal di rumah adiknya. Dia sedang mencari pekerjaan dan dia sedang mencoba untuk mencari tempat-tempat tinggal kos-kosan. Terus saya tanya, kamu sangat menyenangi, katanya kamu bicara bahwa kamu sangat mengagumi atau sangat menikmati gerakan reform. Maka kamu sangat mengenal perbedaan gerakan ini dengan gerakan yang lain. Kenapa kok tidak ikut NRIC, saya tanya. Mengapa kamu tahu ada NRIC sedang berjalan, kamu tidak ikut NRIC? Dia katakan satu kalimat, karena saya sedang cari kos-kosan. Saya katakan kos bisa cari minggu sebelumnya. Kos-kosan bisa cari minggu setelahnya. Kenapa harus pas momen NRIC kau mencari kos-kosan tersebut? So, ini adalah suatu fakta. Ketika ada kesempatan tersebut hadir di depan mata kita, kita tidak jeli melihatnya, kita tidak sadar. Dia baru disadarkan setelah saya bicara itu. Oh iya ya. Kenapa harus disibukkan pada saat ini? Saudara, hidup kita, saudara, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bisa mengatakan pada Tuhan, saya bersyukur tahun 2019. Ada kesempatan melayani, saya melayani. Walaupun saya tidak mau melayani, tapi pada saat itu Tuhan menggerakkan saya sehingga saya melayani Tuhan. Mengambil waktu untuk melayani Tuhan dan saya dirubahkan oleh karena pelayanan tersebut. Saya bersyukur pada Tuhan ada kesempatan pada saat itu saya mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan berbicara pada kita, pada saya, dan merubahkan saya setelah itu. Saya bersyukur pergi ke rumah sakit, memberitakan firman Tuhan kepada seorang yang sakit tersebut. Sebelum dia akhirnya meninggal, dia menerima Tuhan. Ada momen yang dia dilewatkan tersebut. Saya bersyukur memberikan firman Tuhan pada tetangga saya, supaya akhirnya dia pergi dan pindah ke tempat lain. Ada kesempatan saya berbicara pada firman Tuhan pada dia. Dia menerima Tuhan sebelum dia pergi ke tempat lain. Nah, bisakah kita menyadari momen-momen dalam hidup ini? Terkhususnya lagi adalah momen ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Gary Karawaci sayang sekali tidak terlalu banyak ikut NRIC. Saya tidak tahu kesibukan apa yang saudara bisa miliki, sehingga saudara merasakan ini momen yang bisa lewat. Saya tidak sadar, saya tidak tahu, saya tidak bisa memikirkan. Ada hal apa yang buat saudara akhirnya memikirkan ini suatu hal yang tidak perlu untuk dipikirkan, untuk dihadiri. Saudara, momen NRIC belum tentu harus datang setiap waktu. Kesempatan kita bisa mendengar firman Tuhan, tidak Tuhan berikan setiap saat. Kapanpun kita mau mendengarkannya, kita pasti diberikan kesempatan tersebut. Tidak. Jadi saya bersyukur untuk mereka sebagian orang yang mengikuti NRIC. Gereja ini perlu memikirkan mengenai masa depan daripada gereja. Gereja ini perlu menggumulkan mengenai apa arti daripada gereja. Gereja ini perlu akhirnya berdoa pada Tuhan, berlutut pada Tuhan. Supaya Tuhan menggairahkan hidup gereja tempat ini. Tapi yang mau mendoakan, memikirkan hal itu tidak banyak. Soal liburan memang baik, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa bawa seluruh keluarga kita menikmati firman Tuhan pada saat kita tidak banyak kegiatan yang harus pikirkan lainnya.
Saudara, dalam waktu-waktu ke depan, saudara, saya berharap saudara bisa menangkap momen ketika firman Tuhan, ketika event penting dilakukan, saudara tangkap momen tersebut. Saya kasih tahu satu hal yang penting. Oktober tahun depan, siap-siap cuti, saudara. Oktober tahun depan, awal Oktober tahun depan, ini segera akan diputuskan oleh sinode, sudah diberitakan atau dikasih tahu oleh pendeta Stephen Tong, dan kita harus mempersiapkan diri. Kita harus cicil uang, saudara, simpan uang untuk bisa akhirnya mengikuti acara penting ini. Akan ada suatu event penting bulan Oktober tahun depan, di mana ada pendeta Stephen Tong mengharapkan ada suatu conference, suatu consultation daripada gerakan reform Injili seluruh dunia. Maka yang menghadiri bukan cuma orang-orang Indonesia saja seperti NRIC, tidak. Ini seluruh dunia. Reform Injili bukan hanya dimonopoli oleh GRI. Reform Injili harus ditularkan pada orang lain di gereja-gereja lain, sehingga mereka mengerti apa itu reform dan apa itu Injili, apa itu reform Injili. Maka tahun depan, saudara, saya mengharapkan daripada GRI, banyak orang yang bisa menghadiri momen yang penting ini. Save the time. Save your money, saudara-saudara bisa menangkap kesempatan ini. Ini sudah diberitahukan, ini kairos belum lewat. Saudara bisa tangkap rambutnya, saudara, saat ini. Jangan sampai dia sudah lewat, saudara menyesali itu sudah lewat, saudara. Saya sudah memberitakan hal ini, saudara, ini tangkap, catch the moment, catch the kairos untuk tahun depan ini. Saudara, firman Tuhan demikian penting. Saya percaya dalam seluruh kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup kita, dan kita sangat mengharapkan ada momen-momen kairos. Mendengarkan firman Tuhan adalah kairos, kairos, dan kairos. Nggak pernah pemberitaan firman Tuhan adalah kronos. Nggak pernah ketika kita datang mendengarkan firman Tuhan, momen itu adalah momen kronos. Kecuali kalau kita mengeraskan hati kita, maka momen yang kairos yang penting itu, jadi satu yang kronos dalam hidup kita. So, di dalam kita sedang menyusun tata laksana Sinode GRI, mengenai peraturan, bergereja, dan sebagainya. Saudara, kita sedang menyusun hal tersebut dalam bab yang terakhir. Itu ada bicara mengenai harta. Waktu kita review mengenai harta tersebut, harta bisa diperoleh, harta daripada sinode, harta jasmani, saudara. Harta bisa diperoleh melalui persembahan, melalui perpuluhan, melalui hibah, dan sebagainya. Saya memikirkan satu hal itu semua adalah harta yang sekunder. Aset terbesar dalam gereja ini adalah firman Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi, aset terbesar yang kita miliki dalam Sinode GRI adalah firman Tuhan. Ini dimulai dari seorang yang sangat merindukan untuk memberitakan firman Tuhan dengan setia. Mendirikan mimbar di Jakarta pada Stephen Tong, kira-kira 30 tahun yang lalu. Untuk memberitakan firman Tuhan dengan setia pada satu GRI, Sinode GRI tidak memiliki apa-apa. Setelah 30 tahun pemberitaan firman Tuhan dengan setia, saudara bisa melihat kita memiliki gedung, kita memiliki tanah, kita bahkan memiliki tanah di beberapa tempat, di kota-kota yang berbeda-beda, kita memiliki semua aset-aset tersebut. Tapi semua itu tidak ada artinya dibandingkan firman Tuhan yang kita miliki. Saudara jangan pikir bahwa aset terbesar kita adalah di RMCI. RMCI dulu 12 tahun yang lalu selesai dibangun dengan dana 400 miliar, kalau sekarang dibangun mungkin berapa triliun, saudara, lebih dari 1 triliun. Jangan pikir bahwa itu adalah aset RMCI, bahwa museum adalah aset kita, bahwa akhirnya concert hall adalah aset daripada gerakan kita. Nanti di BSD, itu tanah 3 kali lebih besar daripada di RMCI, saudara. Kita tidak mengharapkan di sana adalah center daripada seluruh gerakan kita. Kita bukan mengharapkan itu adalah suatu aset yang paling besar daripada gerakan kita. Sebesar apapun tanah di sana, tanpa firman Tuhan tidak ada artinya. Semua yang kita miliki saat ini, semua datang karena pemberitaan firman Tuhan yang setia. Ironisnya, saudara, kita banyak memikirkan bagaimana menjaga aset-aset ini. Bagaimana kita akhirnya mengasuransikan gedung. Bagaimana kita mengasuransikan suatu bangunan dan sebagainya. Kita menjaga, merawat dan sebagainya supaya semua ini akhirnya bisa tetap ada dan dalam kondisi yang baik. Kita spend demikian banyak uang untuk merawat gedung, untuk mengasuransikan gedung. Tapi akhirnya firman Tuhan yang diberitakan sama 30 tahun ini tidak ada yang memikirkan. Terus sebenarnya saya sedih kalau melihat di rumah saya, itu ada khotbah-khotbah Pak Tong dalam bentuk masih kaset. Khotbah 40 tahun yang lalu. Khotbah hampir 50 tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang memikirkan bagaimana akhirnya membersihkan, menyimpan, storage, backup, dan sebagainya. Saudara, data khotbah Pak Tong sendiri. Nggak usah bicara mengenai hamba-hamba Tuhan yang lain. Cuma satu orang pendeta Stephen Tong. Jadi pelayanan cuma di Jakarta saja. Jangan pikirkan pelayanan dia di seluruh negara, saudara. Sampai pada berapa puluh tahun terakhir saja,
Sebelumnya masih belum di-archive. Itu sudah ribuan terabyte, saudara. Bayangkan, saudara, itu sudah ribuan terabyte. Khotbah dia, audio, video, sebagainya. Cuma saat ini belum ada yang memikirkan bagaimana membackup, bagaimana akhirnya kita harus memelihara, dan seterusnya. Ini baru cuma berdasi bentong, belum hamba-hamba Tuhan lainnya. Saudara, firman Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, kerinduan jemaat untuk akhirnya memperjuangkan firman Tuhan yang setia, itulah aset terbesar yang kita miliki. Maka hari ini saudara, kita diingatkan sekali lagi saudara, bahwa firman Allah tersebut hidup dan kuat. Firman Allah tersebut hidup dan aktif. Firman Allah tersebut adalah hidup dan efektif. Itu bahasa atau translation lainnya saudara. Saudara, tidak ada satu orang pun yang ketika menghargai firman Tuhan, hidupnya tidak dirubahkan oleh firman Tuhan. Tidak ada. Sekali lagi saudara, tidak ada orang yang ketika menghargai firman Tuhan, hidupnya tidak dirubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam sejarah Israel, saudara, ada suatu revival besar terjadi dalam hidup Raja Yosia, saudara. Yaitu 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, saudara. Dalam hidup Raja Yosia, di sana dikatakan Yosia menjadi raja ketika masih berumur 8 tahun. Dan dia akan memerintah sekitar lebih daripada 30 tahun, saudara, memerintah di atas Yehuda, yaitu Israel Selatan. Raja Yosia dikatakan adalah raja yang akhirnya berbuat yang baik di mata Tuhan, yang menjalani hidupnya sebagaimana Daud menjalani hidupnya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Orang yang baik, orang yang benar di mata Tuhan ini, pernah terjadi suatu hal yang besar dalam hidup dia, ketika suatu hari ketika dia sudah memerintah 18 tahun, dia memerintahkan kepada sekretarisnya Safan, saudara, untuk menghubungi imam besar Hilkiah di Bait Allah dengan satu perintah yang simple, take all the money needed untuk akhirnya memperbaiki Bait Allah tersebut. Bait Allah rupanya sudah dalam kondisi yang kurang baik, sekarang pakailah semua resources yang ada untuk memperbaiki, merestorasi Bait Allah tersebut. Kerinduan dia untuk akhirnya menghargai Tuhan, Tuhan berikan dengan suatu, Tuhan balas dengan suatu hal yang demikian indah. Ketika Hilkiah akhirnya merestorasi Bait Allah tersebut, di sana dicatat saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 22, Hilkiah kaget karena menemukan Taurat Tuhan di dalam Bait Allah. Saudara, yang mengkagetkan saya waktu membaca perikop ini adalah kaget karena Taurat Tuhan ditemukan di Bait Allah. Bukankah memang Taurat Tuhan harusnya disimpan dalam Bait Allah? Kenapa baru ketemu lagi? Apa yang terjadi sehingga imam besar pun tidak sadar atas keberadaan Taurat Tuhan dalam Bait Allah? Dan itu adalah imam besar. Ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang akhirnya menjalankan keagamaannya tanpa sadar ada firman Tuhan dalam Bait Allah. So akhirnya ketika membersihkan Bait Allah tersebut, intensi daripada Yosia untuk akhirnya membereskan atau merestorasi Bait Allah, Tuhan balas dengan Hilkiah menemukan Taurat Tuhan di dalam Bait Allah. Saudara, kita tidak tahu mengapa akhirnya tidak ada orang dalam zaman Israel, bahkan imam besar pun tidak tahu ada Taurat Tuhan di sana. Tapi kalau saudara perhatikan, sebelum Yosia menjadi raja atas Yehuda, itu tanah Yehuda diperintah oleh 2 raja sebelumnya 52 tahun yang jahat di mata Tuhan. Yang jahat di mata Tuhan. Hampir sudah lebih dari setengah abad orang Yehuda tanah Israel dipimpin oleh 2 raja sebelum Yosia yang jahat di mata Tuhan. Mungkin oleh karena itu mereka tidak pernah memperhatikan firman Tuhan, mereka tidak memperhatikan Taurat. Tapi ketika Hilkiah menemukan Taurat Tuhan, Taurat Tuhan itu dibacakan di hadapan Yosia, Raja Yehuda. Yosia menangis, Yosia bertobat, mengoyakkan tubuhnya, dan restorasi terjadi atas tanah Yehuda. Tidak ada satu orang pun ketika memperhatikan Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang hidupnya tidak dirubahkan oleh Tuhan. George Whitefield, ada orang yang mengatakan George Whitefield, bisa disebut 2 nama tersebut, saudara, adalah seorang yang mungkin saudara kenal, one of the greatest revivalist sepanjang sejarah. So, ketika dia masih muda, saudara, dia adalah orang yang mencoba untuk memperjuangkan keselamatannya sendiri. Dengan cara apapun dia mencoba untuk berbuat baik, hidup kudus, dan lain sebagainya. Sebelum dia umur 20, dia sudah hampir mati. Mengapa dia hampir mati? Hampir mati karena dia puasa 7 minggu.
Puasa 7 minggu, constantly puasa 7 minggu, itu bukan 1 minggu on and off, enggak saudara. 7 minggu dia puasa dan dia hampir mati karena dia berpuasa. Saudara. Orang yang coba mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah merasakan kepuasan, diselamatkan, akhirnya berdamai dengan Tuhan, sampai suatu hari ketika dia berumur 20 tahun, dia membaca tulisan seorang Puritan, Henry Scougal, saudara, yang mengatakan bahwa pekerjaan Kristuslah di atas kayu salib, mulai kematiannya, yang akhirnya bisa membuat kita berdamai dengan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan pada saat itu langsung membakar dia, mempertobatkan dia pada saat itu. Dia baru tahu bahwa dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan, bukan karena perbuatan baik dia, tapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Saudara, sebelum dia akhirnya menjadi great revivalist, dan dalam seumur hidupnya dia akan berkhotbah kira-kira lebih daripada 18.000 kali. Dia berkhotbah 18.000 kali, tapi sebelum dia akhirnya bisa berkhotbah sebagai seorang revivalist, Tuhan harus berbicara kepada dia terlebih dahulu melalui firman Tuhan. Orang yang dirubahkan oleh firman Tuhan, baru adalah orang yang bisa merubahkan oleh orang lain melalui firman Tuhan. So, pernah sekali ketika dia melakukan kebaktian open air dia yang pertama kali, open air di Padang. Dia melakukan kebaktian open air yang pertama kali, itu sekitar 10.000 orang sudah menantikan dia. Di dalam catatannya, saudara, dia katakan permulaan orang-orang pada berbicara. Dia mulai berbicara dan dia katakan dalam catatan harinya, Tuhan memberikan dia kuasa sedemikian rupa, jadi dia bisa berteriak dengan suara keras. Bahkan sampai 10.000 orang tersebut semua yang mendengarkan dengan tenang. Sekarang kita perlu malu, hamba Tuhan perlu malu dengan semua mic-mic pengeras suara. Saya tidak bisa membayangkan itu open air preaching 10.000 orang dan semua mendengarkan suara. George Whitefield mengatakan dalam catatan harinya, suara dia demikian keras, Tuhan memberikan dia kuasa yang demikian besar. Sampai akhirnya 10.000 orang itu semua mendengarkan. Tapi sekali lagi, sebelum dia akhirnya bisa menjadi seorang yang great preacher semacam demikian, hidupnya harus dirubahkan dulu oleh firman Tuhan. Banyak orang yang mungkin mengatakan, mengapa saya mengalami kesulitan hidup, saya mungkin mengalami depresi ini dan itu, saudara. Kita semua adalah orang yang lemah. Kita semua adalah orang yang gampang jatuh. Kita semua adalah orang yang mungkin karena masalah yang paling kecil sekalipun dalam hidup kita, kita bisa akhirnya dipatahkan. Mungkin, sangat mungkin sekali. Tapi obatnya bukan, saya percaya, saudara, obatnya bukan dengan hal-hal yang menghibur hati kita, hal yang dalam dunia ini bukan uang, bukan dengan kelimpahan jasmani lainnya bisa akhirnya membuat kita merasakan cukup. Tidak. Yang membuat kita akhirnya bisa menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati firman Tuhan. As simple as that. Yang membuat kita akhirnya bisa melalui semua kesulitan hidup kita. Kalau kita percaya firman Tuhan itu hidup. Bukan cuma tertulis, tapi hidup. The word of God is living and active. Itu perkataan yang dituliskan dalam ayat ke-12 ini. Demikian penting, demikian indah firman Tuhan ini. So, kalau saya baca dari ayat ke-12, nanti saya akan kembali lagi dalam ayat ke-12 pasal A. Firman Tuhan adalah firman Allah yang hidup dan yang aktif atau yang efektif, atau dalam bahasa Indonesia di sini katakan kuat, saudara. So, perhatikan ada dua ciri daripada firman Tuhan lainnya yang ditulis oleh penulis Ibrani di sini. Yang pertama adalah dia menusuk, penetrate. Firman Tuhan itu penetrating terhadap apa yang paling terdalam dalam hidup kita. Saudara. Dia menusuk, menembus. Bahkan hal yang paling terdalam dalam hidup kita. Ya, pasal 4 ayat 12. Setelah dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada padang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Di sini penulis Ibrani tidak tertarik untuk mengajarkan pada kita anatomi tubuh manusia. Bukan itu poinnya, saudara. Penulis Ibrani sedang mengatakan kuasa daripada firman Tuhan yang bisa menusuk, bahkan memisahkan hal-hal yang demikian sangat bersatu dalam tubuh kita. Saudara, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang demikian akhirnya bisa menyelidiki hati kita. Firman bisa masuk ke dalam kedalaman hati kita, menembus, masuk ke dalam seluruh sanubari hati kita, sampai yang paling dalam sekalipun. Saudara, orang lain boleh tidak mengenal kita, dan kita mungkin bisa menutupi diri kita dengan demikian banyak topeng-topeng. Dalam bahasa gaulnya jaim, saudara, jaga image. Saudara.
Orang banyak sekali ingin jaim, jaga image. Banyak sekali mereka lakukan untuk akhirnya menutupi kebobrokan, kekurangan diri mereka. Orang lain bisa tidak mengenal kita sebagaimana kita mengenal diri kita. Di firman Tuhan ketika sudah masuk ke dalam hati kita, dia mengenal diri kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita. Di sini firman Tuhan menusuk masuk ke dalam, memisahkan bahkan yang paling terikat erat sekalipun. Yang kedua di sini dikatakan firman Tuhan bukan cuma menusuk, dia juga setelah menusuk sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan memiliki suatu power yang lain, yaitu ability to discern. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya discern. Menimbang apa yang kita pikirkan. Saudara, di sini kata yang menarik, menimbang di sini adalah pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the thoughts and intention of our hearts. Saudara, ketika saya baca ini, saya langsung teringat Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika Tuhan melihat dari surga kepada dunia, kepada manusia, maka dia melihat bahwa manusia itu jahat dan melakukan kejahatan yang besar. Maka karena segala keinginan hatinya, kalau bahasa Inggrisnya, the intention and the thought of his heart, mirip saudara, itu adalah hanya melakukan kejahatan semata-mata. Bahkan hal yang paling dalam, inilah kerusakan total daripada manusia. Ketika manusia sudah jatuh dan dosa dalam memikirkan semua intention hatinya, semua pikiran itu hanyalah masalah kejahatan saja. Maka di sini saudara firman Tuhan dalam perjanjian baru, di sini sekali lagi mengulangi bahwa ketika firman Tuhan itu sudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dia bisa menghakimi, discern. Dia bisa menimbang-nimbang apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita pikirkan. Itu kuasa daripada firman Tuhan yang demikian dahsyat. Saudara, kita boleh mengelabui orang lain. Kita boleh berbohong pada orang lain mengenai siapa diri kita. Kita bisa berbohong pada diri kita sendiri mengenai siapa diri kita. Tapi pada akhirnya firman Tuhan, itu ketika berbicara pada kita, ada kalanya firman Tuhan itu bisa demikian menusuk hati kita. Ada kalanya kita bisa merasakan demikian dalam firman Tuhan sudah menusuk hati kita, membongkar semua kemunafikan kita. Saudara. Itulah the power of the word of God. Karena kesulitan hidup kita bukan diselesaikan dengan banyak hal, enggak. Simple, saudara, sebenarnya. Kesulitan hidup kita bisa diselesaikan dengan kita menyadari bahwa firman Tuhan itu bisa mempertobatkan kita. Kesulitan hidup kita bisa diselesaikan dengan suatu pengertian bahwa kita mengerti bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Bahwa firman Tuhan bisa menilai diri kita, bisa menghakimi kita. Kita enggak, ini katakan ayat selanjutnya, ayat ke-13, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, enggak ada. Kita tidak mungkin bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa lari di hadapan Tuhan dengan menyatakan siapa diri kita. Saudara, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Apa yang kita coba sembunyikan daripada Tuhan? Atau apa yang mungkin kita coba pamerkan di hadapan Tuhan? Tuhan tahu diri kita. Dan firman Tuhan selalu menimbang-nimbang hati kita. Firman Tuhan selalu akan menghakimi diri kita, saudara. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak ada, saudara, tidak ada satu kalimat manusia pun as inspiratif. Mungkin sangat inspiratif kalimat tersebut, tapi bisa dibandingkan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Sini firman Tuhan menusuk, bahkan membedakan, penetrate and discern segala hal yang dalam diri kita. Mengapa ini mungkin terjadi? Alasannya adalah karena the word of God itu is living and active. Karena firman Tuhan itu hidup dan aktif. Saya mau bicara mengenai firman Tuhan itu hidup. So, firman Tuhan ini memang dituliskan oleh sekitar 40 orang lebih dalam kurun waktu sama 1500 tahun. Kita semua tahu mengenal hal tersebut. Firman Tuhan ini adalah suatu proses sejarah di mana Tuhan menyatakan dirinya semakin lama semakin lebih lagi. Itu progressive revelation. Ini memang firman Tuhan yang dituliskan oleh manusia. Tapi ini bukan tulisan manusia saja. Firman Tuhan hidup karena setiap katanya adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua Alkitab, semua tulisan tersebut adalah nafas daripada Tuhan itu sendiri. Maka ini yang membedakan firman Tuhan dengan kitab-kitab yang lainnya, saudara. Saudara, mungkin saudara mengenal orang yang namanya Agustin. Agustin dalam hidupnya adalah seorang yang terus mencoba mencari kebenaran. Dia terus mencari kebenaran dan dia pernah menemukan kebenaran tersebut. Dia adalah orang yang demikian pintar, saya percaya saudara,
banyak orang dalam dunia ini lebih terpengaruh pikirannya oleh Agustin daripada oleh Socrates dan Plato, Aristotle combined. Agustin demikian berpengaruh dalam dunia ini, dia hidup pada abad yang keempat, abad yang kelima, sekitar 1500 tahun yang lalu lebih, saudara. Dalam hidupnya dia terus mencari apa itu kebenaran. Akhirnya dia sampai kepada suatu agama yang namanya Manichaeanism. Itu mirip, saudara, dengan mengatakan bahwa kejahatan dan kebaikan itu selalu terus ada. Dari kekal sampai kekal, yang namanya kejahatan kebaikan itu terus adalah dua power yang terus bertentangan satu dengan yang lainnya. Saudara, dia terjebak dalam pemikiran semacam demikian, dia terjebak juga bahkan dengan dosa-dosa yang demikian banyak dia lakukan. Tidak ada satu kebenaran yang dia miliki pada saat itu yang bisa memampukan dia keluar daripada semua dosa-dosa tersebut. Tidak ada. Dia demikian hancur hatinya, mamanya demikian hancur, bahkan sampai dia akhirnya tahu bahwa dia sudah menghamili orang di luar nikah. Tidak ada yang bisa akhirnya membawa dia kepada kebenaran. Tangisan mamanya pun tidak melembutkan hatinya pada saat itu. Sampai suatu hari dia tulis dalam confession, dia mendengarkan seorang anak, dia katakan dia tidak tahu laki atau perempuan, seorang anak mungkin dari tetangganya yang cuma berteriak tole lege, berkali-kali tole lege dalam bahasa Latin yang artinya angkatlah atau ambillah dan bukalah, bacalah. Dia terus pikir ini apa maksudnya? Pada saat itu saudara, Roh Kudus bekerja dan dia pikir ini pasti bicara mengenai satu buku yang unik yang ada dalam rumah ibunya. Monica, saudara, dia langsung masuk dan dia langsung angkat Alkitab dan dia buka. Saudara mau tahu dia baca apa, saudara? Coba kita buka Roma, coba. Kitab Roma, dia buka. Saudara, saya tidak mengajarkan saudara di rumah langsung buka gitu ya. Tuhan mau bicara apa pada saya? Tidak, saudara, jangan mengajarkan demikian ya. Hati-hati, saudara, itu adalah kekristenan yang dangkal, saudara. Tapi dalam hal ini dia waktu buka dan Tuhan pakai firman Tuhan pada satu langsung berbicara pada dia. Pada satu dia langsung bertobat. Dia dipakai Tuhan jadi seorang yang besar dalam kerajaan Tuhan. Roma pasal 13. Satu yang simple. Kalau saudara baca ini, saudara akan berpikir ini, what's so unique about it? Apa yang sangat menarik sih, doktrin tidak terlalu dalam, tapi ayat ini adalah ayat yang merubah hidup daripada Agustin. Roma pasal 13 ayat 13 itu ayat yang dia baca, saudara. Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam kecabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dia langsung tertegun, kuasa apa yang bisa membuat orang bisa semacam demikian? Dia belajar demikian banyak ilmu, tidak ada satu ilmu pun yang dia pelajari yang bisa membuat dia tidak hidup dalam dosa. Dia belajar demikian banyak ilmu. Dia menjelajahi demikian banyak filsafat. Tidak ada satu pun yang bisa membuat dia terbebas daripada kuasa dosa. Kuasa apa saja demikian. Pada saat itu dia bertobat. Karena firman Tuhan berbicara pada dia. Karena firman Tuhan itu aktif. Firman Tuhan itu aktif. Firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu bisa akhirnya merubah hidup seseorang. Karena mungkin satu ayat Alkitab yang menarik sekali yang bisa membahas atau membantu kita mengerti mengenai firman Tuhan yang hidup. Yakobus pasal 1, coba kita buka Yakobus pasal 1, saudara, ayat yang ke-21. Coba kita baca ayat ini bersama-sama, Yakobus pasal 1, ayat ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, menarik sekali penulis daripada kitab ini yaitu Yakobus tidak sedang berbicara bahwa Tuhan akan menyelamatkan engkau melalui ketika engkau mengerti firman Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan engkau melalui firman Tuhan. Tidak, dia hanya mengatakan firman Tuhan tersebut itu able to save, mampu menyelamatkan engkau. Bukan Tuhan melalui firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu sendiri, itu memiliki suatu kuasa untuk bisa menyelamatkan engkau. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan memiliki suatu kuasa, bahkan bicara untuk menyelamatkan kita. Saudara, tulisan-tulisan manusia yang lain itu bisa membuat kita merasa memiliki motivasi dalam hidup, mungkin terinspirasi dan sebagainya. Tapi tidak ada satu tulisan manusia pun yang bicara mengenai keselamatan hidup kita, kecuali firman Tuhan. Dan firman Tuhan di sini berkatakan Yakobus pasal 1 ayat 21 mengatakan bahwa firman Tuhan tersebut able to save,
mampu menyelamatkan, memiliki kekuatan, kekuasaan, memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, saudara. So, pertanyaan sekarang adalah, kalau kuasa firman Tuhan tersebut bagi siapa? Bagi mereka yang percaya sajakah? Atau bagi mereka juga yang orang yang tidak percaya? Firman Tuhan ketika dikatakan hidup dan aktif penuh kuasa, itu bagi orang yang percayakah atau juga bagi orang yang tidak percaya? Karena seakan-akan tendensi daripada kita dalam mengerti hal ini adalah kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan aktif hanya bagi orang yang percaya saja. Bukankah orang yang percaya, yang menerima Tuhan, orang pilihan yang akhirnya hatinya bisa dirubahkan oleh Tuhan ketika dia mendengarkan firman Tuhan? Ini buktinya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, para ateis, orang yang bukan pilihan tersebut, mereka terus mengeraskan hatinya sedemikian rupa. Bahkan mereka mengolok-olok ketika firman Tuhan diberitakan kepada mereka. Maka firman Tuhan itu tidak hidup dan tidak efektif, tidak aktif dalam hidup mereka. Saudara, ini satu hal yang salah, saudara. Ini tidak demikian. Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan bahwa firmanku itu ketika keluar daripada mulutku, ini Tuhan yang berbicara. Itulah satu firman Tuhan yang memiliki suatu kekuasaan, dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang kuperintahkan, kusuruhkan kepada dalamnya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang pasti akan mencapai kehendak daripada Tuhan. Maka saudara, tidak mungkin firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang bisa dianggap sepi. Maka di sini maksudnya apa? Firman Tuhan itu kalau hidup dan berkuasa, hidup dan berkuasa untuk orang yang selamat, percaya, yang dipilih. Hidup dan berkuasa juga untuk orang yang tidak selamat atau tidak dipilih oleh Tuhan. Mengapa demikian? Bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan, firman Tuhan tersebut akan berkuasa untuk menyelamatkan orang tersebut. Bagi mereka yang bukan orang pilihan Tuhan, mereka yang menghina Tuhan, mereka akan terus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan tersebut adalah berkuasa untuk menghakimi orang tersebut. Ini suatu hal yang sangat penting, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya berkuasa untuk satu kategori manusia saja, tidak. Untuk semuanya. Bisa perhatikan Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-20, saudara, itu ada suatu hal yang menarik. Yesus mulai mengecam berbagai kota-kota. Dia mengecam baik itu kota Korazim, Betsaida, dan terakhir Kapernaum, kotanya dia sendiri. Bisa perhatikan di sana Korazim dan Betsaida itu dibandingkan dengan Tirsus dan Sidon. Tapi yang menarik, satu kota yang dia layan, dia besar di sana itu Kapernaum, itu dibandingkan dengan Sodom. Dia katakan, saudara tahu ya, Kapernaum adalah kota di mana Yesus hadir, dibesarkan. Di sana dia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. So, di sana dikatakan, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, maka Sodom itu akan masih berdiri sampai sekarang. So, Yesus lanjut dalam Matius pasal yang 11 ayat 24, saudara. Tetapi aku berkata, pada hari penghakiman, tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu, tanggungan kota Kapernaum. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Yesus di sana. Fakta bahwa Yesus sudah hadir, fakta bahwa Yesus sudah berbicara, fakta bahwa Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat di Kapernaum, tapi mereka tidak bertobat, akan mengakibatkan Kapernaum lebih dihakimi daripada Sodom. Sekali lagi, saudara, fakta daripada Yesus, kehadiran Yesus, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan di Kapernaum tersebut, tapi akhirnya tidak ada orang yang bertobat di Kapernaum, akan membuat Kapernaum dihakimi lebih daripada Sodom. Karena Sodom di sana dihakimi tanpa kehadiran Yesus di dalamnya. Fakta bahwa saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, itu tidak mungkin membuat firman Tuhan itu tidak berkuasa untuk menyelamatkan saudara atau juga menghakimi saudara. Fakta bahwa firman Tuhan sudah diberitakan, maka seseorang itu tidak memiliki alasan. Fakta bahwa ketika dia sudah diberitakan firman Tuhan tersebut, maka dia tidak bisa mengatakan tidak ada kesempatan dengan firman Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan karena saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan semua hal itu. Saudara. Kadang saya bingung, kalau kita mengerti doktrin pilihan, mengapa dalam satu pemberitaan firman Tuhan, orang yang tidak dipilih juga ada dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang itu tidak dipilih, kenapa dikasih kesempatan mendengarkan firman Tuhan? Kalau orang itu tidak dipilih, bukanlah orang pilihan, kenapa Tuhan tempatkan di sana untuk mendengarkan firman Tuhan? Toh dia akan tidak dipilih. Toh dia tidak akan diselamatkan.
Sering banyak orang yang berkata-kata atau berpikir semacam demikian. Tapi satu hal yang penting, orang itu ditaruh, diletakkan tempat itu. Firman Tuhan diberitakan pada saat itu pada dia untuk membuktikan bahwa ketika dia akhirnya melawan Tuhan, bukan karena tidak ada pemberitaan firman Tuhan. Untuk membuktikan kepada dia, ketika dia melawan Tuhan, bukan karena dia belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena dia tidak ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Hanya karena satu alasan, dia mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Maka di sini saudara, firman Tuhan pada saat itu akan menghakimi dia. Saudara, kita memiliki banyak sekali kesempatan mendengar firman Tuhan. Dan saya berdoa saudara, di dalam GRI Karawaci, semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan adalah suatu jemaat yang benar-benar tidak dilewatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan akhirnya melewatkan kita. Kita terus mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi di sini penulis Ibrani mengatakan, pada hari ini jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Dan firman Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup. Mari kita akhiri tahun ini saudara dengan satu refleksi, dan kita harus bertanya sama diri kita sendiri, seberapa banyak kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang kita miliki dalam satu tahun ini. Seberapa banyak Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita dalam satu tahun ini sehingga kita tidak akhirnya dilewatkan oleh Tuhan. Seberapa banyak kesempatan kita mendengar firman Tuhan dan kita berespon pada firman Tuhan. Seberapa banyak pemberitaan firman Tuhan itu menjadi kairos dalam hidup kita sehingga kita akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita melewatkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau kita melewatkan, gampang. Kita dikasih ngantuk, dibiarkan ngantuk pada saat itu. Kita dibiarkan memperhatikan HP lebih daripada firman Tuhan. Kita biarkan akhirnya berbicara pada orang lain. Atau kita dibiarkan memiliki kesibukan sehingga kita tidak bisa masuk dalam ruang ibadah. Kita harus bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, dalam tahun 2019 ini, ketika sebentar lagi saya dan keluargaku akan menutup tahun ini, kairos apa yang aku bisa syukuri dalam tahun 2019 ini? Pemberitaan firman Tuhan mana yang menjadi kairos dalam hidupku? Ya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, minggu depan saudara kita akan membuka tahun baru, bukan tahun atau minggu pertama daripada kebaktian kita dengan memikirkan suatu tema yang penting, itu Yesus sebagai imam besar agung kita. Kita akan mencoba untuk mengakhiri daripada pasal 4, 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau mungkin saudara, setelah itu kita akan masuk dalam pasal yang ke-5. Minggu depan dalam satu tahun yang baru tersebut, kita memulai ibadah kita dengan memikirkan dan menyerahkan hidup kita kepada imam besar yang agung itu. Coba kita baca saudara, untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam tahun baru. Kita membaca Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14, 15, dan 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah kami bisa dengarkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua keluarga Tuhan di tempat ini. Juga keluarga daripada hamba-Mu sendiri. Supaya setiap momen mendengarkan firman Tuhan, ada satu momen di mana bisa merubahkan hidup kami. Tidak ada satu hal yang lebih penting dalam hidup kami daripada mengetahui bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu efektif, dan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Di akhir daripada tahun 2019, ketika kami berkumpul bersama sebagai satu anggota tubuh Kristus di tempat ini. Kamu berdoa dan kamu menyerahkan setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya bekerja dan terus-menerus menopang setiap daripada kami ya Tuhan. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.